Assalamualaikum Pak Ruswadi. Waalaikumsalam. Masya Allah, Wakil Wali Kota Samarinda. Amin, Amin, amin. semoga jadi doa kan. Amin, jadi doa. Iya, kan menuju pusat kota peradaban Samarinda. Ah, ya. Iya. Visioner, inovatif, Berani berani berubah. berubah. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan. Sama aku juga. Terima kasih. Bangga juga diundang di Masya Allah. PKS Muda Samarinda. Alhamdulillah. Terus terang Pak, saya ini baru pertama kali bertemu dengan Bapak. Iya. Iya, baru pertama kali bertemu dengan orang penting seperti Bapak. Masya Allah. Tapi gambarnya Eh? di baliho. Bertatap langsung. Oh, Kita iya, iya. ngobrol bareng. Oke. Iya, suatu kehormatan banget bagi saya Pak. Oke, sama aku senang juga dengan anak muda yang kreatif ini. Alhamdulillah. Tapi saya beruntung banget Pak. Hmm. Karena saya pesimis jadi optimis. Oh iya. Setelah melihat CV Bapak, biodata Bapak sangat inspiratif sekali kisahnya, Masya Allah. Luar biasa. Bapak, sebelum kita ngobrol lebih dalam, lebih luas lagi, kita akan melakukan rapid test. Oke. Rapid Oke. test. Iya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke. Nanti Bapak Rapid jawab. test bukan dalam hubungannya dengan ini kan? Dengan corona kan? Bukan. Bapak. Kan Bapak udah di swab. Udah. Iya. Ini beberapa pertanyaan. Nanti Bapak jawabnya cepat. Oke. Ya, kalau bisa 2 detik. Karena 2 sesuai detik. dengan nomor urut Bapak. Oke. Nomor 2. Oke, pertanyaan pertama ya Pak. Goes atau jogging? Jogging. Jogging. Hmm. Pakai motor atau pakai mobil? Motor. Bekerja di kantor atau di lapangan? Lapangan. Terkenal online atau offline? Online. Online. Meningkatkan ekonomi atau infrastruktur? Ekonomi. Mendatangi massa atau mengumpulkan massa? Mendatangi. Terkenal karena karya atau jasa? Karya. Karya. Berbagi uang atau barang? Dua-duanya. Boleh dua-duanya kan? Boleh kan? Yang penting jawab cepat kan tadi kan? Iya, iya, iya. Iya. Jawab salah satu aja Pak. Oke. Oh, jawabnya satu aja. Ya, Barang. barang. Baik. Pemuda baper atau mager? Dua-duanya enggak? Enggak. Ada yang baik ya? Dua-duanya enggak. Atau tadi kan baper atau major atau karena dia diminta jawab satu aja. Harus jawab Pak. Baper atau mager? Ya atau kan? Atau ya. Baper aja Pak. Iya. Baper atau mager? Baper deh. Baper. Oke. Tadi Bapak memilih goes ya? Oke. Enggak, Oh, jogging. jogging. Kenapa memilih jogging? Alasannya apa? Ya jogging pertama murah. Kemudian yang kedua bisa bertegur sapa Sapa. dengan masyarakat. Iya, lebih enak ya. Dan lebih sehat. Lebih sehat. Bapak bisa jogging berapa lama? Berapa jauh? Kalau dulu itu kalau 10 km aja selesai. Mantap, waktu muda. Waktu muda. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan pernah itu ikut trilomba juang yang lari lari maraton 17 kilo, kemudian lari cepat 8 kilo dengan gerak jalan Wah, 45. mantap. Mewakili ada 2 orang SMA yang mewakili. Wah, Selainnya Masya Allah. TNI, Polri dengan atlet Waduh. dikirim di Jakarta. Pantas sekali Itu waktu Bapak muda, pintar. waktu muda. Aduh, saya langsung insecure. Sangat itu sekali, sehat sekali ya Pak, bantusan Bapak. Amin, Masih bismillah. bugar Ya, saya. usia boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Mantap Bapak. Tadi ya, Bapak lebih memilih pakai motor. Iya. Kenapa? Ya simpel aja sih. Simpel ya. Apalagi kalau mau cepat. Mau cepat. Bapak bisa ngebut-ngebut? Masih bisa ngebut-ngebut sekarang? Dulu waktu muda ikut Slip-slip? ikut cross track. Widih. Cross track. Masa mudanya Bapak keren banget. Banyak kan nakalnya juga.
Nggak apa-apa. Iya, Masya Allah sekali. Bekerja di kantor atau di lapangan, memilih bekerja di lapangan. Di lapangan. Kenapa? Ya, ya di lapangan tuh banyak memberikan inspirasi lah. Dengan kalau kita ingin menyelesaikan persoalan itu nggak bisa memang di belakang kantor, harus terjun langsung ke masyarakat. Jadi lihat berdasarkan fakta yang ada. Jadi nggak bisa mendapatkan sesuatu inspirasi apalagi dalam konteks memecahkan masalah itu dari buku. Tapi buku perlu juga, teori perlu juga, pengetahuan perlu juga. Tetapi fakta di lapangan dalam rangka untuk memastikan apa persoalan yang dihadapi dan kemudian apa yang harus dilakukan. Masya Allah. Jadi Bapak berani untuk berjuang untuk panas-panasan, padahal di kantor kan lebih enak dingin, ada AC Pak. Ya kadang-kadang di kantor juga kan guru, dosen. Masya Allah, dosen, oh iya Ya, dosen. dosen kan di lapangan juga, di kelas juga. Iya, mantap. Terkenal online. Hmm. Kenapa Bapak lebih suka online? Ya, pertama pikiran-pikiran kita itu kadang kan ingin juga untuk dilihat orang, kemudian seberapa baik orang merespon pikiran kita. Jadi kalau kita hanya berpikir kemudian hanya untuk kita, tidak kemudian kita ungkapkan di publik, tapi dengan niat untuk ini ya, untuk mendapatkan respon. Ya kadang positif, kadang negatif, tapi itulah kehidupan ya. Tapi kalau offline, kemudian kita dapat apa dari pikiran-pikiran, ide. Apalagi ini kan zamannya memang zaman ini, zaman IT. Iya. Lebih luas juga cakupannya kalau di online. Iya. Terus kan meningkatkan ekonomi. Kenapa Bapak? Ya tadi pilihannya ekonomi dengan infrastruktur. Kalau Ya. ekonomi maju itu pasti didukung dengan infrastruktur yang berkualitas. Nggak mungkin ekonomi kita itu bisa bisa bergerak, bisa tumbuh, berkembang kalau tidak didukung dengan infrastruktur. Nah pada saat saya di Bapeda dulu kan sempat 7 tahun itu. Iya. Dan itu jalan tol, kemudian bandara Samarinda, sampai di bandara di Maratua itu kita bangun, termasuk pelabuhan. Jadi ya kalau dihadapkan dengan pilihan ekonomi infrastruktur, ya ekonomi pasti, karena dengan ekonomi tumbuh pasti nggak mungkin kalau infrastrukturnya jelek. Iya, pasti jalan juga Iya. infrastrukturnya, benar. Jadi kayak antara telur sama ayam gitu kan. Iya. Dan akhir dari cerita pembangunan ini kan pada akhirnya meningkatkan ekonomi untuk mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Masya Allah. Mandi Rusmadi pasti menang. Amin. Amin. Nomor 2. Mendatangi massa atau mengumpulkan massa. Mendatangi massa tadi kan. Ya saya sejatinya nggak senang kerumunan itu. Iya. Jadi, Sekarang COVID ya. jadi lebih senang sebenarnya ya ini datangi orang. Apalagi saya guru, kemudian bidang saya ekonomi pertanian kan. Jadi datangi petani lebih enak kalau dialog di lapangan gitu. Jadi mendatangi dan di lapangan. Jadi sekaligus dua dapat. Bener. Terkenal karya atau jasa karya. Ya kalau saya dalam hidup ini yang penting bekerja ya, berkarya. Kalau soal misalnya ada penghargaan, kemudian itu urusan yang lain. Jadi yang penting ya kita berbuat yang terbaik aja, karya terbaik dalam hidup kita itu. Iya, Bapak kan udah ada rilis buku kan? Ada. Iya, itu. Masya Allah, banyak kan udah main. Hmm. Jasa juga Bapak, dua-duanya Bapak dapat sebenarnya. Ya, kalau misalnya karya kan bisa terus-terusan. Iya. Berbagi barang atau uang, dua-duanya. Dua-duanya memang. Betul, Karena itu kondisional. kondisional. Iya, Kita juga lihat ini kondisional. kan, Betul. berbagi uang maksudnya untuk membantu orang, tetapi kemudian orangnya kira-kira boros, nggak bisa memanfaatkan, justru nggak efektif kan. Nah kalau yang jenis begini mungkin pilihannya Kondisional ya. ya kondisional. Sesuai. Tapi kalau misalnya dia punya pengetahuan, punya keterampilan, kemudian pandai meminit
muda baper atau mager nggak? Kedua-duanya. Kenapa bapak? Emang baper tuh kenapa? Mager juga kenapa sih bu? Memang ada Ya, alasannya? kalau bawa perasaan sedikit aja tersinggung, wah bukan saya lah itu. Dan nggak mungkin sampai saya maju wakil wali kota kalau baperan gitu. Iya betul. Nggak Begitu mager. juga major. Dua-duanya enggak? Mager, males gerak udah. Pemuda sekarang banyak Ya. mager, istilah mager. Nggak, insya Allah, aduh, anak muda sekarang kreatif. Iya, Ya, Masya Allah. Iya betul sekali. harus berpikir positif aja. Iya betul. Iya. Kalau misalnya major ya karena mungkin nggak ada kawan yang gerakan atau nggak Iya. ada orang tua yang beri motivasi. Saya kira yang namanya anak muda pasti ada potensi untuk Iya. apa? Setiap orang punya untuk passion masing-masing ya, punya. untuk apa? Untuk kreatif dan Iya produktif. benar-benar. Masya Allah mantap sekali. Yang saya tahu ini, bapak ini kan terkenal sekali ya di kalangan anak muda. Siapa yang bilang ini? Andina yang bilang. Tapi saya senang. Iya kan? Senang. Ada beberapa Karena saya mahasiswa. waktu muda kan aktif di Pramuka, kumpulnya sama Sama saya juga. anak-anak. Kemudian waktu kan pernah juga jadi kepala sekolah. Ih, mantap, Masya Allah. Dekan juga pernah. Pernah juga Dekan. jadi dekan. Yang Iya, ngurusi dekan, jadi sama anak-anak, anak-anak ngurusi kan. mahasiswa. Ya deket lah sampai sekarang lah. Ya. Wih, Masya Allah. Yang bantu saya juga kan anak muda termasuk Hanina kan. Wah, betul sekali. Nah, kan bapak punya panggilan ya, panggilan apa? Kak Rus. Nah, kenapa tuh bisa dipanggil dengan Kak Rus awal mulanya? Ya adik-adik itu merasa dekat aja. Jadi kalau panggilan Kak itu kan ada perasaan apa emosi persaudaraannya lebih dekat. Iya. Tapi kalau teman-teman lebih seneng panggil Cak Rus gitu, Cak yang Rus. sebaya. Tapi kalau apa anak-anak muda terus kawan-kawan sebaya yang lain, terutama yang pramuka, sampai kapanpun panggilnya Kak Rus Kak terus. Rus, iya betul ya, kalau pramuka kakak Iya, manggilnya benar. Sampai tua. Iya. Makanya perasaan masih muda terus ini. Betul betul sekali ya betul. Jadi alhamdulillah dari situ ya Pak ya. Bapak namanya Rusmadi Sarwo. Nama bapak Rusmadi Wongso. Iya. Iya. Bapak lahir di Samarinda, Kalimantan Timur. Iya. Tapi bapak pernah menjadi ketua Patembayan Paguyuban di Sampai Tanah- sekarang masih. Sampai sekarang masih. Ketua Umum Paguyuban Keluarga Oh, Tanah Jawa. Tanah Saya bilang Jawa. saya memang bapak ibu Jawa. Oh, makanya. Tapi saya kelahiran di Sungai Dama sana. Karangmungus itu masa kecil saya. Ketika teman-teman paguyuban minta saya orang Jawa, saya bilang saya orang Jawa memang, tapi kelahiran Samarinda, boleh nggak? Ya boleh, namanya paguyuban Masih ada Jawa-Jawa. tanah Jawi ya, artinya itu apa pendatang atau misalnya Oh, lahir besar di sini boleh. Sampai sekarang masih ketua umum. Masya Allah, mantap sekali. Kalau boleh tahu moto hidup Bapak yang Bapak pegang teguh sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa pada saat itu. Sebenarnya apa moto hidup Bapak ini? Saya dua aja, patuh dan berkarya. Patuh dan berkarya. Harus Ya, patuh ya Pak ya, ya. hidup ini ya kalau nggak patuh, nggak taat, nggak disiplin, baik kita sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai warga negara, ya siapa lagi yang akan kita pegang. Kemudian dalam hidup yang namanya orang banyak, jangankan kita kerja jelek, kerja baik aja kadang-kadang juga disorot nggak bagus. Iya. Yang penting berkarya aja bagi saya. Iya betul, Berkarya. betul sekali. Masalah orang presiden orang itu masalah Iya. aturan. Ya saya yang penting kita nggak ganggu orang. Nggak ganggu Itu orang, aja. betul. Prinsip ya yakin dengan apa yang kita lakukan itu baik bagi kita, baik bagi orang lain. Go ahead. Itu aja. Masya Allah. Karena kalau semua dipikirin dunia ini terlalu besar. Nggak mungkin. Iya. Anina pun masih muda pun nggak mungkin masukkan persoalan dunia ke dalam kepala kita. Ya, Iya, betul. just niat baik. Niat baik, Jalanin aja. jalani. Jalanin aja. Masya Allah. Tapi juga dengar kritik apa Iya. dengar. Tapi Dengar sepanjang kita masukan. kemudian yakin bahwa apa yang kita lakukan baik, nggak ganggu orang, justru
Pak Rusmadi pada tahun ini berikhtiar untuk maju menjadi wakil wali kota Samarinda. Iya. Pasti menang. Amin. Amin. Sebenarnya sejak kapan sih Bapak mengawali karir politik? Oh, kalau soal politik sebenarnya nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran ya Pak? Saya kan berangkat dari kampus ya. Iya. Terus? Kemudian terakhir sebagai dekan di Fakultas Pertanian, dan kemudian 10 tahun yang lalu ketika Pak Awang Faruk, Gubernur Iya. Kalimantan Timur, saya diminta sebagai Kepala Bapeda. Ya panjang ceritanya sampai di Sekda, kemudian ya beliau yang dorong saya. Kemudian beberapa tokoh masyarakat yang nggak pernah kepikiran, karena waktu itu kan ya prinsip saya yang penting bekerja baik aja. Apalagi politik bagi saya waktu itu ya ini banyak mudaratnya, mohon maaf ini. Waktu itu ya. Iya, Dan itu iya, pernah iya. juga saya sampaikan dengan keluarga termasuk anak-anak. Jadi ketika kemudian Menarik. dalam perjalanannya kemudian maju, saya harus izin dengan keluarga, khususnya istri anak, dibalik dia apa ceritanya dulu nggak mau berpolitik. Tapi saya yakin perjalanan pertama saya ke politik ini kan ketika maju calon gubernur tahun 2018 ya, 2018 yang lalu. Artinya pelajaran yang saya dapatkan ya, kita manusia ini makhluk lemah. Kita hanya bisa punya rencana, bisa punya mimpi-mimpi, dan saya yakin yang namanya hidup ini sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya anggap ya itu mungkin bagian dari perjalanan saya. Dan kemudian saya terakhir ikut Lemhanas 7 bulan di sana di PPRA Angkatan 54. 7 bulan saya mendapatkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme. Ya sebagai warga yang baik nggak ada pilihan selain mengabdi kepada yang di atas, Sang Halik, yang mengabdi kepada negara. Jadi untuk kepentingan negara ya itu harus di atas dari kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Masya Allah. Ada faktor spiritualnya juga ya Pak. Iya. Bapak ini sudah soleh untuk ingin mengabdi dengan masyarakat. Masya Allah. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan politik? Ya pada akhirnya kalau kita ingin berbuat baik itu kan sangat tergantung daripada kebijakan politik. Iya benar. Artinya tidak ada kebijakan-kebijakan untuk kebaikan kepada masyarakat, untuk kebaikan dan kemajuan negara kalau kebijakan politiknya tidak mengarah kepada upaya untuk kemajuan daerah, kemudian kesejahteraan daripada masyarakat. Sehingga ya bagi kita warga negara yang baik, mau tidak mau memang harus ikut ambil bagian di dalam berpolitik praktis. Iya betul. Kemudian apa sih yang membuat Bapak itu tertarik dengan politik? Ingin tadi ya udah. Saya sangat penasaran Pak, ketika di awal Bapak ingin mencalonkan sebagai wakil wali kota untuk berniat maju, apa tanggapan istri Bapak yang selalu berdamping dengan Bapak? Tanggapan Ya istri karena pernah berpengalaman kemarin ikut bersama dalam maju waktu pemilihan gubernur itu, yang mengingatkan juga bahwa yang namanya sebuah kontestasi politik itu tidak ringan. Ya proses panjang juga, bukan 1 bulan 2 bulan, lama itu rasanya. Untuk pilwali ini ada sekitar 3 bulan prosesnya untuk mendapatkan persetujuan daripada istri. Jadi kalau nggak ada persetujuan dari istri, anak, ya saya juga mungkin harus berpikir 2 kali. Benar sekali. Keluarga itu penting ya. Iya. Sebagai yang kita tahu, bila sudah menjadi wakil wali kota pasti kesibukannya sangat padat ya. Iya. Sehingga
berkurang waktunya untuk keluarga. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak seperti itu? Atau tips and triknya Bapak untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga seperti itu, Pak? Ya, yang jelas harus membagi waktu. Mungkin dari sisi waktu kita akan berkurang, tetapi kan kita bisa imbangi dengan kualitas pertemuan. Ya. Tetapi harus memang diajak untuk memahami bahwa ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan banyak orang. Kemudian ini ibadah, jadi kalau niatnya ibadah jadi ringan itu. Anak-anak udah ngerti. Iya. Ya. Udah ngerti. Masya Allah. Oke. Ini kan tema kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke. 28 Oktober. Nah, bagaimana pandangan Bapak dengan anak-anak muda di Samarinda? Saya melihat anak Samarinda ini keren-keren. Kreatif juga. Yaitu bisa dibuktikan ya bahwa anak Samarinda ini merespon perkembangan keadaan. Bahwa sekarang ini kan kalau misalnya banyak kafe ya, Iya, banyak kafe. kemudian banyak restoran, itu rata-rata dilakukan oleh anak-anak muda. Dan sekarang ini memang industrinya lebih ke industri ekonomi ini, leisure ekonomi gitu. Artinya orang makan sekarang cenderung ke kafe, ke restoran, dan itu direspon oleh anak-anak muda sekarang. Jarang kan orang tua yang ngelola kafe. Iya itu. Artinya saya melihat bahwa anak-anak muda ini menangkap pasarnya, konsumen, ada perubahan kecenderungan tren daripada konsumen, orang-orang kantor gitu. Kalau lagi istirahat, ini ya termasuk juga ini warung-warung pinggir jalan itu sekarang juga terbuka. Jadi orang lebih banyak sekarang makan di luar, dan itu direspon. Angkringan itu kan nggak ada orang tua juga kan, anak-anak muda juga. Jadi saya lihat anak-anak muda sekarang keren. Dan saya juga kan ini ada program program Kamisan Milenial. Itu saya mengunjungi ini usaha-usaha anak muda. Dari yang bergerak di fashion, kemudian di sepatu. Itu mereka kadang-kadang mulai dengan modal 6 juta. Mereka desain itu produknya bukan saja untuk konsumsi lokal, tetapi nasional dan bahkan juga di luar negeri. Di Samarinda? Iya, nanti coba jalan-jalan atau saya ngajak jalan. Luar biasa. Termasuk juga itu anak muda Samarinda, ada juga penulis novel. Penulis novel dan bestseller. Tadinya dia kurang terkenal di Samarinda, bahkan terkenalnya di luar. Tapi buku-bukunya juga sudah ada di sini. Nama penulisnya Heri dan Hendra bersaudara. Bestseller dua-duanya, kakak adik kompak itu kayaknya. Kakak adik, tapi masing-masing nulis bestseller juga. Artinya saya lihat bahwa anak-anak muda Samarinda ini luar biasa. Jadi tergantung ya tinggal kita orang tuanya. Apalagi kalau kemudian pemerintah memberikan perhatian khusus, saya kira potensi yang ada ini bisa menjadi sesuatu potensi yang bagus dalam ikut ambil bagian dalam menggerakkan ekonomi daerah. Menurut Bapak, anak-anak muda sekarang ini ingin nggak sih, bisa dilihat dari situ, ingin nggak sih berpartisipasi dalam bidang politik, ranah politik? Nah itu yang saya masih melihat agak cuek. Agak cuek. Jadi kalau misalnya saya ada program-program podcast sebenarnya, kemudian ada judulnya ngopi
ngopi itu ngobrol happy, nah itu ngobrol happy. Kemudian ada juga program ini jalan bareng Rusmadi yang ke ke puncak gunung itu, ke kafe-kafe gunung ini. Maksudnya dalam rangka untuk ini mengajak anak-anak itu untuk melek politik. Iya, betul. Tetapi saya lihat masih agak berat ya. Saya nggak tahu apa pikiran anak muda sekarang, apakah politik itu seperti juga pikiran saya waktu itu. Iya. Betul. Tetapi ya saya sebagai orang tua ya perlu mengingatkan sama anak muda. Jadi kalau bukan kita yang ikut berpolitik dan menginginkan kebaikan gitu, atau kalau misalnya anak muda tidak ada kepercayaan kepada pemimpin, tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, terus mereka meninggalkan gitu ya, ya mau jadi apa bangsa dan negara ini? Ya setiap yang baik pasti ada yang terbaik, setiap ada yang jelek pasti ada yang baik dari yang jelek lah. Tetapi justru hari ini ke depan itu peranan anak-anak muda itu justru diperlukan dalam rangka untuk membangun sebuah demokrasi yang berkualitas. Jadi tanpa anak-anak muda saya kira saya nggak juga yakin ke depan kualitas demokrasi kita semakin hebat. Iya, betul. Ya seperti PKS muda ini lah. Makanya saya bangga ketika diundang saya langsung datang itu ya karena harus memang melek politik. Iya, betul. Karena pada akhirnya anak muda ingin misalnya bangsa ini maju, ingin kemudian masyarakat ini sejahtera, kemudian keadilan kemudian merata, ya harus berbuat dong. Paling tidak ikut ambil bagian gitu. Betul sekali. Apa program yang Bapak tawarkan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas anak muda? Ini dalam kaitannya dengan saya maju sebagai cawali. Iya dong, harus ekspert. Promosi. Jadi kan? begini, ini anak muda ini kan ya hampir 24% masyarakat Indonesia ini adalah orang muda. Jadi usia-usia produktif. Jadi saya melihat kalau bicara ekonomi ya ini adalah anak muda yang bisa untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan, apalagi dengan perkembangan IT. Bukan orang tua gaptek ya, tetapi anak muda ini kan lebih cepat karena zamannya sekarang ini adalah kebutuhan orang-orang yang melek IT. Nah sehingga potensi jumlah anak muda ini yang besar ini yang memang pemerintah harus manfaatkan secara positif. Dan kami sendiri dengan Bang Andi Harun memang memprogramkan itu untuk menumbuhkan 10.000 wirausaha muda itu. Mantap pasti. Iya. Amin. Mengubah perilaku suatu bangsa tidak bisa dalam waktu singkat. Iya. Butuh proses yang cukup lama. Selama 4 tahun Bapak mengabdi untuk Samarinda. Apa saja perubahan yang dilakukan? Apa yang akan Bapak lakukan 4-5 tahun ke depan untuk Samarinda? Ini konteksnya udah masuk ke pilkada ya? Oke. Jadi begini, posisi Samarinda ini kan ke depan luar biasa. Jadi kita penduduk sudah hampir 900.000, sebentar lagi 1 juta. Jadi kita sudah masuk ke depan ini sebagai kota metropolitan. Belum lagi seiring dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, pastilah ini kemudian menempatkan Samarinda ini sebagai posisi strategis. Antara lain adalah sebagai sebuah kota metropolitan ini akan menerima lonjakan penduduk yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian di sisi lain Samarinda sebagai sebuah kota bisnis, kota perdagangan termasuk pusat pemerintahan, ya ada konsekuensi bahwa ini sebuah peluang karena dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk ya itu pasti kan ini peluang ekonomi, peluang bisnis
dengan datangnya penduduk butuh akan permukiman. Ini kemudian kan itu kesempatan kerja. Kemudian belum lagi kebutuhan akan pangan, akan sandang, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Artinya kalau ini kemudian tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kota dengan mempersiapkan sebaik mungkin dari persoalan tadi tata ruang, mana daerah yang boleh untuk dibangun rumah, mana yang enggak, mana daerah daerah resapan air, mana yang enggak. Ya intinya mana yang boleh dibangun, mana yang enggak gitu kan. Iya, benar-benar. Belum lagi soal infrastruktur, kemudian sistem drainase kita. Nanti jangan-jangan Samarinda yang sekarang macet, kemudian Ditambah banjir, ditambah ledakan penduduk, ini bukan manfaat yang diperoleh oleh Samarinda, tetapi justru menjadi persoalannya semakin bertambah, perumahan kumuh semakin banyak, sampah kemudian berserakan, jalan-jalan macet, sehingga memang mau tidak mau 4 tahun 5 tahun ke depan diperlukan terobosan. Memang APBD kota dengan 3,1 triliun tidak cukup kuat untuk untuk mengatasi persoalan-persoalan besar khususnya terkait dengan banjir ya. Tetapi Samarinda ini kan kota, apalagi ibu kota provinsi, kan kita punya pemerintah provinsi. Iya, betul. Kemudian juga kan ada pemerintah pusat. Iya, betul. Apalagi terkait dengan kewenangan, kalau masalah banjir misalnya ya, salah satu persoalan misalnya yang sekarang ini masih jadi yang masih jadi momok bagi masyarakat Samarinda, karena ini bukan saja terkait dengan ekonomi, kesempatan kerja, tetapi ini menyusahkan juga sebagian besar daripada masyarakat, sehingga banjir ini harus diselesaikan. Persoalannya adalah bahwa ini bukan dana yang kecil. Iya. Kota saja nggak mungkin mampu dengan dananya ini untuk menyelesaikan persoalan banjir, tapi ada pemerintah provinsi, ada kemudian pemerintah pusat. Apalagi soal banjir, ini pada akhirnya itu kan memastikan air-air dari permukiman ini kemudian mengalir ke sungai, ke anak-anak sungai. Nah kalau bicara sungai ini, itu ada kewenangan daripada pemerintah pusat. Jadi ya selama wali kota, wakil wali kotanya punya program-program yang terstruktur ya, terprogram dengan target yang jelas. Misalnya dalam 4 tahun titik banjir semakin berkurang, kemudian namanya banjir juga semakin berkurang. Saya yakin pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan memberikan dukungan. Saya optimis. Iya dong Pak, sesuai Ya harus dengan optimis Bapak. kan, tapi harus kerja. Iya, Harus optimis kerja. kerja. Dan saya kan punya pengalaman 7 tahun di Bapeda. Iya benar. Iya benar. Jadi itu juga itu kan juga modal ya. Betul sekali. Siapapun bisa jadi wali kota, wakil wali kota, tetapi harus juga ya punya pengetahuan, punya pengalaman, punya jam terbang dalam rangka untuk melakukan terobosan-terobosan. Iya, Bapak kan juga sekretaris daerah kan? Ya terakhir. Terus sekali. Bapak ini belusukan 1 hari bisa 3 kali ya Pak? Bisa 5 kali. Masya Allah, luar biasa 5 kali. Tapi Wah, tinggal seru lihat-lihat ya. ini Apa? pertama kondisi fisiknya. Iya. Sehat apa enggak, apalagi di ini dalam situasi corona ini. Karena corona ini sebenarnya ya bukan makhluk hidup, ini benda mati, senyawa kimia. Jadi ya tergantung daripada kita mensikapi. Tapi yang namanya selama kita sehat dan kemudian patuh, nah itu tadi lagi sekali lagi patuh. Karena kalau sudah pemerintah buat aturan, pasti ini kemudian pertimbangan dari ahli dan sebagainya. Ya kita sebagai orang yang bukan dokter ya patuh, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Apalagi ini sebenarnya seperti lemak protein. Jadi ini sebenarnya virus ini sangat lemah. Jadi kalau misalnya kita cuci tangan aja kemudian lemak ini terurai, virus ini terurai ya mati. Tapi di balik itu kan artinya kebersihan, kemudian kesehatan merupakan nilai
Bapak masih sehat ya, karena protokol kesehatannya sangat terjaga ya. Ya, harus sehat. Sebenarnya apa sih keluhannya masyarakat setelah Bapak belusukan seperti itu umumnya? Ya, ini dalam situasi sekarang kan masyarakat dihadapkan dengan ini ya, virus corona. Bagaimanapun juga banyak masyarakat yang kemudian di PHK, kemudian dirumahkan, apalagi kemudian banyak larangan-larangan dari untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Tetapi bagi saya sebenarnya dalam konteks virus corona ini sebenarnya ya selama kita patuh dengan pemerintah, jangan juga kemudian nggak boleh berusaha, nggak boleh berdagang apa segala macam. Artinya apalagi ini menyangkut mengenai menyangkut mengenai piring nasi ya. Ini menyangkut mengenai kesehatan juga. Nggak mungkin kemudian kita bisa sehat ya, kemudian kita imun ya terhadap penyakit kalau kemudian orang nggak bekerja. Jadi tinggal masyarakat patuh dan kemudian pemerintahnya bijak. Iya betul sekali, benar setuju. Jangan serba nggak boleh. Kalau serba nggak boleh ya nggak ada kehidupan. Mimpi-mimpi rakyat yang belum tercapai itu apa Pak? Ya, saya 10 tahunan di pemerintah ya, 7 tahun sebagai kepala Bapeda, kemudian 3 tahun sebagai sekretaris daerah. Ya banyak dialog dengan aparat pemerintah, kemudian dengan masyarakat. Satu hal yang kadang kita belum hadir ini adalah untuk memastikan masyarakat itu ya dalam kehidupan yang wajar gitu. Artinya jangan sampai kemudian ada masyarakat yang nggak punya beras di rumah, kemudian anak-anaknya ada yang nggak sekolah, atau kalaupun sekolah misalnya anak-anak kita nangis karena bajunya berbeda dengan kawan-kawan sebayanya. Sehingga pemerintah itu mestinya hadir ketika ada warga yang menangis, ada warga yang kesulitan. Dan kalau kemudian Andi Harun Rusmadi itu menawarkan program pemberdayaan RT dengan mengalokasikan dana 100 sampai 300 juta, itu sebenarnya adalah itu dimaksudkan dalam rangka untuk membangun kemandirian, bukan saja kemandirian sosial tetapi juga kemandirian ekonomi. Iya betul. Dan itu diserahkan kepada warga melalui kepemimpinan RT. Ketika misalnya di kampung itu jalannya rusak, apalagi jalan-jalan usaha tani diperbaiki, kemudian drainasenya rusak diperbaiki. Dan yang lebih penting tadi, ketika ada masyarakat yang hari ini nggak makan ya karena berbagai faktor gitu kan, kemudian pemerintah hadir melalui program ini. Pak RT pasti tahu mana masyarakat yang perlu dibantu, mana yang tidak. Termasuk insentif guru ngaji takmir masjid langgar ini bisa dengan menggunakan dana 100-300 juta ini. Tetapi ke depan ini bukan hanya untuk kelompok masyarakat yang dibantu sembako. Itu setiap tahun dibantu sembako. Kalau dia punya keterampilan, masih muda, kita berikan bantuan permodalan supaya dia kemudian ini berusaha dan kemudian nggak tergantung lagi hidupnya. Jadi lebih kepada membangun kemandirian ya. Masyarakat. Iya betul sekali Pak. Sebenarnya apa sih makna kepemimpinan seorang Pak Rusmadi? Ya kalau saya melayani aja sih, melayani masyarakat yang lagi memerlukan itu ya. Karena masyarakat butuh pelayanan dari pemerintah. Dan itu ya dibutuhkan kepemimpinan yang memang berorientasi kepada masyarakat. Jadi bahwa pembangunan itu adalah untuk masyarakat. Jadi ya kalau saya menempatkan kepemimpinan saya adalah kepemimpinan yang melayani, yang tahu persis persoalan masyarakat, kemudian ada niat dan keinginan yang kuat untuk kemudian membantu. Iya, Bapak tahu banget ya tentang kondisi masyarakat.
saja, kan Iya, ada betul, riset betul. juga, Iya, betul sering ke sekali. lapangan juga, apalagi kepala Bapeda 7 tahun. Jadi ya tahu lah, Iya, tahu bukan banget. tahu banyak, tahu sedikit-sedikit. Tapi itu udah mencakup semua Pak sebenarnya. Ya, tapi sedikit-sedikit. Iya. Itu luar biasa sekali Pak. Sebenarnya apa sih alasan Bapak memilih Pak Andi Harun, Bang Andi Harun sebagai partner? Ya pertama kali jodoh ya. Iya, udah ketentuan yang di atas. Jodoh. Jadi yang namanya politik ini juga wali kota, wakil wali kota nggak bisa dijodoh-jodohkan gitu, nggak bisa main paksa juga kalau Iya, nggak betul. punya chemistry. Dan saya pasti punya alasan. Pertama, Bang Andi Harun ini memang pengalaman di politiknya kan sudah luar biasa. 5 kali maju dalam pileg, 5 kali terpilih sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Artinya kalau dibandingkan dengan saya, beliau pengalaman politiknya ya jauh gitu kan. Tapi dengan adanya Bapak jadi seimbang benar. Nah ya itu tadi. Iya, itu tadi. Artinya Bang Andi Harun ini di sana dia. Iya, betul. Kemudian yang kedua dia kan muda. Iya. Yang namanya orang muda ini kan kalau kalau naik kendaraan gasnya gas full gitu. Seperti Bapak. Iya, gitu ya. iya, kan artinya memang diperlukan Samarinda ini bukan kota biasa, diperlukan terobosan-terobosan. Jadi diperlukan ya karakter seperti Bang Andi Harun yang ya orang muda yang berani. Nah saya sebagai orang tua, bukan orang tua sih ya. Bapak masih muda. Artinya Masih sangat. ya saya pada posisi mengimbangi beliau lah. Iya, betul. Ya. Betul. Dengan sedikit pengalaman di pemerintahan sebagai guru ya banyak ngomongnya lah ya. Iya, betul. Jadi insya Allah ini paduan serasi, beliau politisi, Sekali. beliau Betul, politisi, saya birokrat yang akademisi. Jangan lupa nih, rasanya satu-satunya yang akademisi ini. Sama-sama doktor ya Pak ya. Ya, Masya alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Sangat menginspirasi saya dan anak-anak muda semua. Ya, amin amin amin. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa tanggal 9 Desember. Iya, tanggal Desember. Jadi nomor 2. Oke? Oke. Oke. Kak, ini nggak terasa ya Pak. Kita ngobrolnya terlalu asik sampai nggak tahu kalau misalnya waktunya udah banyak sekali terpakai ya. Tak terasa waktunya udah lama, hampir sejam. Iya. Dan kita closing aja ya Pak. Dan terakhir ini kesan pesan untuk anak-anak muda yang ada di rumah, ada di Samarinda atau anak-anak muda yang lainnya. Ya, bagi saya anak muda ini adalah generasi penerus. Jadi nasib bangsa ke depan, apalagi kita semua kan bangsa berniat ingin menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang unggul. Indonesia ini luar biasa ya. Dan ke depan ini sangat ditentukan oleh generasi muda sekarang. Oleh karena itu ya bagi yang masih kuliah ya belajar yang lain. Tetapi sambil kuliah juga jangan lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan dan ikut ambil bagian di dalam pembangunan dengan latar belakang dan profesi apapun. Tetapi satu hal yang paling penting bahwa dalam kehidupan kita ini dua saja sebenarnya, yaitu kita dituntut kesolehan kita, tuntutan kita untuk patuh dan taat kepada Sang Kholik, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga dituntut kesolehan sosial. Jadi jangan lupa beribadah dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Insya Allah bahwa madrasah yang madrasah sesungguhnya itu adalah sebenarnya kehidupan ini. Maka maknailah kehidupan ini dengan kebaikan dan insya Allah ini akan membawa anak-anak muda ke depan menjadi anak-anak yang soleha yang berbakti kepada bangsa dan negara ini ke depan lebih baik.
Sama-sama Pak, saya sangat berterima kasih sekali bisa ngobrol langsung dengan Bapak. Senang saya Pak. Saya punya pantun Pak. Samarinda kota bersama. Oke. Jangan lupa beli kopi ya di Masjid Raya. Iya. Ayah menangkan PKS di Pilkada. Andi Rusmadi untuk wali kota. Andi Rusmadi untuk Salam wali dua kota. jari. Salam. Bapak punya pantun? Enggak. Langsung. Iya. Aku juga punya pantun ini. Bagaimana Pak? Sayur nangka enak rasanya. Asik. Harum baunya bikin selera. Asik. Jangan lupa coblos nomor 2 Andi Harun Rusmadi Wongso saja. Mantap. Nomor 2 jangan lupa 9 Desember. Oke? Salam dua jari. Salam dua jari. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Dina. Ih, senang banget Pak. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton podcast kita KKS Muda Samarinda. Saya punya sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Samarinda, jangan lupa beli kenari. Saya Hadijah Hanina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.